pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. So pasti dong. Nah kalau begitu adik-adik, ada semangat nggak untuk memuji Tuhan hari ini? Coba ya contoh mawar keker dari jauh. Coba contoh lihat hatinya. Apakah sudah siap memuji Tuhan? Wah, saya lihat hati siapa ini ya? Wah, saya temukan hati mereka sedang bersuka cita memuji Tuhan. Wah, mantap juga contoh mawarnya ya. Bisa lihat dari jauh. Nah, apalagi Tuhan Yesus lebih tahu hati kita. Siapa kita yang tidak mau memuji Tuhan dan siapa yang saat ini senang memuji Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat hati contoh mawar juga, pasti hati contoh mawar ini sedang bersuka cita memuji Tuhan. Yeay. Yuk, kalau begitu adik-adik, yuk kita sama-sama ya memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan, mari kita bersukaria, oke? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yang semangat ya lagunya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, oh haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, oh haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya. Oke, jadi saat ini kita tidak boleh sedih karena kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, kalau begitu adik-adik, yuk saat ini kita akan berdoa. Ikutin contoh mawar ya, berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah menolong kami di sepanjang malam yang telah kami lalui. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong berkati hati kami, pemikiran kami, dan berikan kami anak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Nah, kalau masih semangat, yuk bangkit berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan nih, lebih semangat lagi. Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang menjadi jagoan kita. Yang lebih kuat dari semuanya. Lebih kuat dari Spider-Man, lebih kuat dari Batman, lebih kuat dari Captain Marvel, lebih kuat dari Power Rangers, lebih kuat dari Doraemon. Nah, yang lebih kuat itu adalah siapa? Tuhan Yesus. Itu adalah jagoan kita. Dia adalah idola kita semua. Dan dia adalah harapan kita satu-satunya. Nah kalau begitu, yuk semangat ya memuji Tuhan ya. Ikutin contoh mawar. Oke, musik. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan
Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku, Tuhan Yesusku adalah idolaku, Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ya, silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Silakan adik-adik mengambil persembahannya dan dikumpulkan. Nah, sambil persembahan kita dikumpulkan, kita akan memuji Tuhan. Burung pipit tidak menanam. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan ini untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati Papa, Mama, kami semua sekeluarga, biarlah Tuhan yang terus memberikan kesehatan kepada kami, agar kami terus memuliakan Tuhan dan bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita serta pikiran kita. Kita mengundang Tuhan, kita panggil Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan, diteguhkan, kita juga menjadi anak-anak yang setia, yang taat, yang takut akan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Yesus, kupanggil. Masuk dalam
Panulis dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Wah, semangat sekali. Contoh lihat adik-adik begitu bergembira sekali, bernyanyi memuji Tuhan. Namun saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Contoh mohon adik-adik duduk diam, tenang. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong, memberkati kami, secara khususnya adik-adik sekalian yang ada di rumah. Terima kasih mereka diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk memuji Tuhan. Dan waktu ini ya Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, nah kakak punya cerita nih. Siapa di sini yang pernah dikasih hadiah? Oh, semua dapat hadiah. Iya, pasti kita pernah dikasih hadiah. Contoh juga pernah loh dikasih hadiah. Kira-kira waktu apa ya? Iya betul, waktu contoh berulang tahun. Iya, adik-adik, kira-kira apa ya hadiahnya? Dan kapan kita dikasih hadiah? Ya, waktu kita berulang tahun, pasti adik-adik pernah dikasih hadiah. Waktu apa ya? Waktu naik kelas, betul. Waktu naik kelas pasti kita pernah dikasih hadiah. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau hadiah-hadiah yang kita terima itu ada lagi hadiah yang lebih besar, istimewa loh adik-adik. Mau tahu apa hadiahnya? Iya. Oleh karena itu tetap fokus, tetap setia mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Adik-adik, Allah itu punya hadiah untuk kita. Apa hadiahnya? Mari kita dengarkan cerita ini. Adik-adik, ketika Allah menciptakan seluruh alam ini, Allah menciptakan semua berkat-berkat Tuhan. Lalu Allah menciptakan terang, cakrawala, ikan-ikan, binatang-binatang yang ada di darat, dan burung-burung di udara. Wah, semua betapa indahnya. Lalu adik-adik, Allah juga menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Nah, tapi adik-adik, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Sedih sekali. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Lalu adik-adik, Tuhan belum kasih hadiah. Pada akhirnya adik-adik, lama waktu itu Tuhan Allah memberikan hadiahnya kepada manusia. Wah, apa hadiahnya ya? Kita dengarkan. Tuhan Allah memberikan hadiah kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Wah, siapa ya Yesus Kristus itu? Kok bisa diutus oleh Tuhan Allah? Yesus Kristus itu adalah satu-satunya yang menebus dosa manusia, yang memperdamaikan manusia yang berdosa, Adam dan Hawa, papa mama kita, adik-adik sekalian, dan contoh juga untuk boleh kembali berdamai dengan Tuhan karena kita sudah berdosa adik-adik. Tetapi adik-adik, ternyata ketika Tuhan Allah mengutus Yesus itu, memberikan kabar baik itu, ternyata belum ada yang tahu adik-adik. Iya, belum ada yang tahu. Wah, kenapa kita tidak tahu? Ya karena kita orang yang berdosa. Tetapi sebelum itu, sebelum orang tahu adik-adik, sebelum adik-adik tahu, sebelum papa mama tahu, sebelum kita tahu, bahkan sebelum orang-orang di dalam Alkitab tahu, Tuhan Allah mengutus para malaikatnya. Tuhan Allah mengutus para malaikatnya untuk memberitahukan kepada siapa?
memberitahukan kepada beberapa para gembala. Wah, para gembala itu kira-kira apa kerjanya ya? Ada yang tahu nggak ya? Iya, betul. Betul, pintar sekali adik-adik di rumah ini. Seorang gembala itu adalah seorang penggembala kambing domba. Lah, lalu diberitahukan kepada mereka. Mereka melihat, wah, apa ini? Mereka ketakutan adik-adik. Mereka sangat takut melihat ada cahaya kemuliaan. Tetapi akhirnya para malaikat itu berkata, jangan takut, damai sejahtera bagimu. Wah, mereka mendengarkan adik-adik. Malaikat itu memberitahukan bahwa seorang bayi telah lahir bagimu. Wah, mereka penasaran, siapa bayi itu? Kemudian diberitahukan, malaikat itu memberitahukan tanda-tanda kepada mereka. Lalu mereka mendengar, wah, mereka mendengarnya dengan sukacita. Hore! Mereka sangat senang dan mereka mau melihat apa yang diberitahukan malaikat itu kepada mereka. Wah, akhirnya malaikat itu pergi dan mereka, para gembala ini bergegas untuk pergi adik-adik. Mereka pergi, wah, capek sekali ya, namanya berjalan adik-adik. Mereka harus membawa kambing domba mereka. Pokoknya, tetapi mereka sangat senang sekali karena ternyata ada juru selamat, ada seorang raja yang akan menjadi pembebas bagi mereka. Mereka sangat senang, boleh. Ya, mereka sangat senang. Akhirnya adik-adik, mereka tiba di mana bayi itu yang dikatakan oleh malaikat, yang dikatakan kitab suci. Mereka menemui seorang bayi dalam palungan. Wah, mereka melihat ada Maria dan Yusuf. Mereka sangat senang adik-adik. Mereka begitu bahagia bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh para malaikat itu, apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa akan ada seorang yang menjadi juru selamat, yang akan tinggal di bumi bersama dengan manusia, yang akan membebaskan. Itu dia adalah Yesus Kristus sebagai hadiah yang spesial yang tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita berulang tahun, ketika kita naik kelas, ketika kita mendapatkan juara sekalipun. Yesus adalah hadiah yang spesial dan kekal. Akhirnya adik-adik, ketika mereka datang, mereka melihat dan mereka begitu senang. Akhirnya mereka pergi untuk memberitahukan bahwa mereka telah menemukan jalan damai sejahtera. Mereka mengalami sukacita dan mereka memberitahukan kepada orang-orang lain adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita boleh mendengarkan cerita ini, bahwa Yesus adalah hadiah spesial yang Tuhan Allah berikan bagi kita sebagai manusia yang berdosa, maka adik-adik juga harus boleh menjadi saksi kepada banyak orang seperti para gembala yang mendengarkan kabar sukacita itu. Mereka boleh berbagi cerita, adik-adik juga boleh berbagi cerita. Adik-adik boleh dengar-dengaran kepada orang tua, boleh taat kepada orang tua, tidak hanya rajin belajar, tapi juga rajin ke sekolah minggu. Wah, sudah pasti. Adik-adik, diingat ya bahwa kado spesial itu adalah Yesus Kristus yang menebus dosa kita, menjadi pendamaian bagi kita, sehingga kita, papa mama, contoh, adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita boleh menjadi sahabatnya Tuhan Allah. Kita boleh menjadi sahabat dalam keluarga Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan ini memberkati kita, menolong kita. Adik-adik, sebelum contoh menutup di dalam doa, kita punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini harus dihafal, harus dibaca. Kemudian minggu depan nanti bisa contoh tanya lagi loh, ya. Dan itu bisa menjadi
perbendaharaan adik-adik sekalian, kita boleh semakin diperlengkapi untuk semakin mengenal firman Tuhan. Kita baca yuk dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama bagian A. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang pertama bagian A. Contoh baca ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Wah, betapa senangnya hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wah, berarti adik-adik, kita jangan minder, kita jangan malu, kita harus bangga bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kiranya adik-adik sekalian boleh terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengarkan kabar sukacita bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, yang boleh diutus ke dunia menjadi penebus, pendamai bagi kami manusia yang berdosa, sehingga kami boleh menjadi, tidak hanya menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, tetapi kami menjadi anak-anaknya Allah. Terima kasih. Kiranya kami semakin mencintai firman Tuhan, kami semakin menjadi saksi dimanapun kami berada. Meskipun kami masih kecil, kami mau belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terpuji termulia nama Tuhan. Amin. Bagi teman-teman, kami akan menyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan. Sama mendengarkan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diayang anakku, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Sayang, sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya mau membuat bola-bola coklat Marie Regal. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 bungkus biskuit Marie Regal, susu kental manis secukupnya, dan meses secukupnya. Cara membuatnya adalah hancurkan Marie Regal sampai halus. Setelah halus, lalu kita masukkan kental manis. Sampai halus seperti ini. Kita ambil sedikit dan kita guling-guling. Dan guling-guling ke meses. Masukkan ke meses.
masukkan ke paper cup. Kita ulangkan seperti tadi. Setelah selesai, lalu kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih setengah jam. Tara, sudah jadi. Yuk kita coba. Enak. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, sekarang kita mau membuat kreativitas. Nah, kreativitas kali ini Koko kasih nama kartu ajaib. Kenapa kartu ajaib? Nah, kita bisa lihat kartu di sini ada gambar bunga, tapi gambar bunganya hitam putih. Nah, kita bisa membuat bunga ini berwarna-warni dengan cara menarik seperti ini aja. Bagus ya. Kita tutup, warnanya hilang. Kalau dibuka, warnanya ada. Nah, bagus sekali ya. Penasaran nggak gimana cara bikinnya? Kalau penasaran, ikutin Koko ya. Kita mau membuat bareng-bareng. Oke? Gini caranya. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, kita butuh kertas HVS. Nah, kertas HVS-nya ada dua ya. Satu kertas HVS yang lebih besar, satu kertas HVS yang lebih kecil. Nah, yang ini lebih kecilnya itu atas bawahnya. Nah, jadi dia bisa masuk begini tuh, bisa dilipat seperti ini ya. Nah, nanti kalian buat aja di rumah, kira-kira aja ukurannya. Oke. Nah, yang kedua kita butuh kertas mika. Kertas mika ini kertas yang plastik mika yang bening. Ini ukurannya sama persis seperti kertas HVS yang lebih kecil. Tuh. Sama persis ya ukurannya. Kita butuh ini. Lalu yang terakhir, bahannya itu kita butuh kertas buffalo. Nah, ini kalian bisa pakai kertas apa aja. Pakai kertas putih pun juga nggak apa-apa. Tapi lebih bagus warna yang ada warnanya ya. Nah, terus kita butuh gunting, kita butuh lem, kita butuh pensil, spidol, juga pensil warna. Oke? Nah, ayo kita buat. Pertama-tama kita mau buat rumahnya dulu ya. Nah, rumahnya ini kita butuh pakai kertas yang lebih besar ini, kertas HVS yang lebih besar sama kertas buffalo-nya. Pertama ini kita lipat dulu aja, atau buat seperti ini. Terus kita taruh di ujung kertas buffalo-nya. Nah, begini, tapi sisain ujungnya sedikit aja. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita buat garis. Tuh, di sebelah sini juga pinggirnya. Nggak coret, nggak apa-apa. Dihapus. Terus yang atasnya juga sisain sedikit lagi. Oke, kita garisin lagi. Udah, dari sini kita mau buat lebihan dulu ya, supaya bisa dilipat dan dilem. Nah, ini ngasal aja, aku bikin seperti ini. Nanti digunting seperti itu ya. Udah gitu. Aku gunting dulu ya. Kalau sudah, kita lipat bagian sininya.
sudah begini, kalau kalian butuh waktu bisa di pause dulu ya. Nah, sekarang Koko lanjut. Nah, ini kita lem tempel dulu nih. Kita lem bagian sini dan bagian sini, lalu kita tempel di sini. Sebelum kita tempel seperti ini, ya, kan kita mau ada lubang di sini ya. Nah, lubangnya ini boleh kalian kreasikan bentuknya seperti apa aja. Cuman di sini Koko bikin lubangnya itu bentuknya kotak aja. Oke, jadi Koko gambar garis dulu di sini untuk melubanginya. Kalau sudah ada garisnya, kita bisa mulai mengguntingnya. Cara gunting dari sini agak susah. Kalau kalian butuh bantuan orang tua, silahkan minta bantuan orang tua ya. Kita lipat dulu, terus kita gunting. Jadi seperti ini ya. Dibuang. Nah, sekarang kita lem begini. Kita lem bagian pinggirnya. Di sini ya. Kita lem. Oke, rumahnya sudah jadi. Ini jadi dalamnya ini bisa dibuka ya. Seperti ini. Nah, ini rumahnya. Didiamin dulu aja sampai lemnya kering. Jangan dimain-mainin, nanti lepas. Oke. Nah, sekarang kita mau menggambar di kertas HVS ini ya. HVS yang ada di sini. Nah, di sini kalian bisa gambar apa aja. Kalian bisa gambar pelangi, bisa gambar bunga, bisa gambar mobil, ataupun binatang kesukaan kalian. Nah, sekarang Koko di sini mau menggambar taman bunga. Nah, kalian mau gambar lain juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang mau gambar dulu nih.
Nah, kalau sudah selesai gambarnya, kita mau tempel kertas mika ini ke atas ini ya. Nah, ini kita mau tempel di pinggirnya. Nih, di sini kita mau lem supaya mereka menyatu. Oke. Tangannya kita pakai kertas buffalo yang sisa tadi. Kita mau buat begini ya, dijepit begini. Nanti kita lem lagi. Oke, sebelumnya kau gunting dulu. Sudah. Nah, ini triknya adalah kita mau menggambar dengan spidol. Kita gambar di kertas mika ini ya, ada 2 lembar. Nah, kita gambar di sini mengikuti garis luarnya aja, oke? Nah, aku contohin seperti ini nih. Oke, kita sudah punya gambarnya, gambar dengan kertas mika di depannya, yang ada gambar spidolnya. Lalu kita punya rumahnya. Nah, rumahnya ini kan ada 2 ya, bagian depan dan bagian belakangnya nih. Bagian belakangnya ini adalah di belakang kertas HVS yang putihnya, tuh, ya. Bagian belakangnya tuh kelihatan kan, bagian depan. Nah, kita mau menggabungkan gambar yang sudah kita buat itu ke dalam sini, tapi tidak sembarangan ya. Jadi gambar yang HVS itu yang berwarna harus masuk ke dalam bagian sini. Nah, bagian sini. Nih. Sedangkan bagian kertas mikanya di bagian depan. Oke, kita coba gabungin ya. Pertama kita masukin aja nih yang ada warnanya dulu ke belakang. Pelan-pelan ya, nanti lemnya kebuka. Kita tekuk sedikit, hati-hati nanti lemnya kebuka. Kita masukin ke bagian depan. Oke, akhirnya bisa ya. Nah, udah jadi nih. Kita lihat ya apakah benar warnanya bisa hilang ketika dimasukkan ke frame. Kita lihat ya. Wih, warnanya hilang. Mantap kan? Nah, kalian coba bikin di rumah ya. Oke. Nah, sekian aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Adik-adik,
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya 1 minggu ke depan Tuhan Yesus terus memimpin adik-adik, memberkati adik-adik. Tetap semangat dalam belajarnya meskipun masih tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Allah memimpin anak-anak Tuhan ini dalam masa pertumbuhan mereka secara jasmani dan rohani di dalam Tuhan. Tuhan menolong, memberkati mereka. Masa depan mereka sungguh cerah di dalam Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah, berkatilah kedua orang tua mereka. Berkatilah kakak-kakak mereka yang sedang dalam studi. Tuhan berkati pekerjaan kedua orang tua mereka, sehingga orang tua mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh melayani Tuhan, sehingga melalui berkat-berkat Tuhan, adik-adik kami boleh terus memuliakan Tuhan tiap-tiap waktu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ini. Tuhan tolong sehingga pandemi ini boleh selesai, kami semua boleh tetap dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Allah memberkati, menolong kami. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagian adik-adik sekalian. Amin.